Get your paddle! Get your paddle! He's too strong! Come on, Yossi! Get the tag! Go! Halo para kaum pengangguran Nusantara dari Sabang sampai Merauke dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya, dan kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film bergenre horror thriller survival yang tentunya akan sangat menarik. Berjudul Jungle, yaitu sebuah film yang diangkat dari kisah nyata akan menceritakan tentang seorang pria yang tersesat dan berusaha bertahan hidup di tengah-tengah belantarannya hutan Amazon. Penasaran seperti apa kisahnya? Maka langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke alur ceritanya. Gracias, señor. De nada. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang mantan tentara Israel bernama Yossi Ginsburg, seorang pria dengan jiwa-jiwa petualang yang tinggi dan senang mengunjungi tempat-tempat pedalaman seperti hutan, pegunungan, dan lain sebagainya. Di mana kali ini dia sedang melakukan perjalanan menuju Bolivia, Amerika Selatan, berharap akan mendapatkan petualangan dan pengalaman baru di sana. Thank you, muchas gracias. Di tengah-tengah perjalanan itulah dia bertemu dengan seorang guru asal Swiss bernama Markus Tam yang ternyata sama-sama ingin pergi ke Bolivia. No, it can't be. Sesampainya di Bolivia, tadi diduga Markus bertemu dengan teman dekatnya bernama Kevin Gale, seorang fotografer alam profesional yang sudah sangat berpengalaman dan terkenal di kalangan para backpacker karena sudah mendaki hampir seluruh gunung di Amerika Selatan. Are you American? Ketika sedang berjalan menuju penginapannya, Yossi didatangi oleh seorang pria bernama Carl yang mengaku sebagai pemandu wisata dan menawarkan dia untuk menelusuri hutan Amazon demi untuk mencari suku Indian liar yang belum pernah terlihat. To see wild Indians that nobody has ever seen before. Sesampainya di penginapan, Yossi yang memang menyukai hal-hal seperti itu pun lantas menceritakan tentang Carl kepada dua teman barunya itu dan terlihat sangat antusias sekali untuk bisa bertemu dengan para suku Indian tersebut. You're a photographer, right? Keesokan paginya mereka bertiga pun menemui Carl untuk membicarakan hal tersebut, dan meskipun pada awalnya Kevin menolak untuk ikut, dia pun akhirnya tertarik setelah diiming-imingi akan mendapatkan foto yang bagus dan sangat langka dari sana yang hanya bisa dia dapatkan sekali dalam seumur hidupnya. This and it's here. I'm in navigation. Untuk Markus sendiri, tak sulit bagi mereka untuk membujuknya hingga akhirnya mereka bertiga sepakat dan berencana akan langsung berangkat esok hari. Yeah, okay, fine. Okay. Setelah menyiapkan semua perbekalan, mereka berempat pun berangkat dengan menaiki pesawat menuju ke Madidi, lebih tepatnya ke hutan rimba Madidi, wisata Amazon di Bolivia, yang mana mereka bertujuan untuk pergi ke sebuah desa bernama Asariamas, yaitu desa yang berbatasan langsung dengan hutan hujan Amazon. Already gone. Saat malam tiba, mereka pun memutuskan untuk beristirahat, di mana Carl sedikit bercerita tentang suku Toromonas, yaitu sebuah suku yang hidup di tengah-tengah hutan rimba Madidi. In rainy season, this is a light shower. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, di mana setelah menelusuri hutan sekitar 2 hari 2 malam dan sempat diguyur hujan deras, mereka akhirnya tiba di tempat yang dituju, yaitu desa Asariamas, dan para penduduk desa sangat menyambut baik kedatangan mereka. Hello, everyone. Okay, let's go. Setelah menghabiskan malam dengan berpesta bersama para penduduk desa, keesokan paginya mereka pun berangkat untuk memulai petualangan mereka dalam menelusuri hutan Amazon yang tanpa mereka sadari, ini akan menjadi awal mula mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidupnya. Saat mulai memasuki alam liar, mereka pun melihat seekor monyet bergelantungan di atas pohon hingga tiba-tiba Carl menembak monyet tersebut tanpa ragu untuk dijadikan bahan makanan guna menghemat persediaan yang ada. Carl, just shoot it! It's gonna be the best meat you ever tasted. Berbeda dengan kedua temannya yang tampak sangat menikmati hidangan tersebut, Markus tampaknya sangat tidak menyukainya, terlebih lagi setelah melihat bagaimana cara monyet itu dibunuh. Keesokan harinya perjalanan kembali dilanjutkan menuju hutan yang lebih dalam, namun tiba-tiba Markus terjatuh seakan-akan sulit untuk berjalan, dan ketika diperiksa ternyata kakinya terkena semacam infeksi yang mengharuskan mereka memakai waktu lebih banyak untuk beristirahat. Raut wajah kekecewaan pun terlihat di antara Kevin dan Yossi yang menganggap bahwa Markus terlalu lemah dan terlalu manja yang hanya menghambat perjalanan mereka.
Dan di sini jujur saya kasihan sekali pada sosok si Markus ini, karena ya yang namanya penyakit itu bisa datang kapan saja dan pada siapa saja. Dan saya yakin juga si Markus tidak menginginkan hal itu terjadi padanya, sehingga tidak sepantasnya juga Kevin dan Yoshi memperlakukan Markus seperti itu, apalagi dia adalah sahabat dekat mereka sendiri. Karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan dengan kondisi Markus saat ini, mereka pun berdiskusi untuk menentukan apakah perjalanan akan dilanjutkan atau memilih kembali saja ke desa Asariamas. Tapi tampaknya kedua pilihan itu terlihat sama saja, karena untuk kembali pun jaraknya sudah sangat jauh sekali. Dan akhirnya mereka pun mempunyai sebuah ide, yaitu dengan membangun sebuah rakit dan mengikuti arus sungai yang tentunya akan memakan waktu lebih singkat. Hey, can we build a raft here? I guess. Well, then it's doable. Pada saat membuat rakit itu, Yoshi sempat disengat oleh seekor semut api, yaitu salah satu spesies semut yang mempunyai gigitan paling menyakitkan, dengan efek seperti terbakar api dan menyebabkan pembekakan pada tubuh. Selesai membuat rakit, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dengan mengarungi sungai yang semua tampak menyenangkan. Hingga saat rakit mulai memasuki arus sungai yang mengalir deras, Carl terlihat sangat panik seolah tak tahu apa yang harus dilakukannya. Dan hal itu membuat Kevin sangat jengkel karena perilakunya bisa membahayakan keselamatan mereka semua. Sempat terjadi ketegangan di antara keduanya, dengan sigap Markus dan Yoshi langsung mengamankan mereka, untuk kemudian mereka memutuskan untuk menepi dan membangun tenda untuk beristirahat. Dari kejadian itu, Kevin menyimpulkan bahwa Carl tidak bisa berenang, dan hal itu semakin diperkuat ketika keesokan paginya dia memilih untuk tidak ikut bersama mereka dan memilih untuk berjalan kaki menelusuri hutan menuju Asariamas. Is this about the rapids? Bagi Kevin dan Yoshi sebenarnya hal itu tidak jadi masalah, karena mereka berdua juga bisa menelusuri sungai tanpa Carl. Namun yang menjadi masalah adalah tentu saja Markus dengan kondisi kakinya yang semakin parah. Terlebih lagi Kevin yang sedari awal sudah menunjukkan rasa ketidaksukaannya dan merasa terbebani, sehingga dia tidak ingin Markus ikut bersama mereka. Yoshi pun mencoba berbicara dengan Markus dengan mengatakan bahwa terlalu berbahaya jika Carl pergi ke hutan sendirian, sehingga harus ada di antara mereka berdua yang ikut bersamanya. Dan berhubung Markus juga tidak ingin ikut bersama Kevin, terlebih setelah melihat perlakuan Kevin kepadanya, dia pun memilih untuk ikut bersama Carl. Dan tentu saja hal itu sesuai dengan apa yang diharapkan Kevin. I would really like to go with Carl. Really? Yeah. Setelah semua sepakat, mereka akhirnya harus berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Dan tak diceritakan lagi bagaimana nasib Markus dan Carl. Tapi cerita kali ini akan berfokus pada Kevin dan Yoshi yang sedang mengarungi sungai. Pada awalnya semua tampak baik-baik saja, hingga saat mereka mulai memasuki jeram, kepanikan pun terjadi tatkala mereka tak bisa mengendalikan laju rakit yang terbawa arus sungai yang begitu deras. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha menepi, tapi apalah daya, arus sungai yang begitu kuat membawa mereka semakin jauh hingga akhirnya harus terhenti karena menabrak sebuah batu besar. Tak ingin pasrah begitu saja, Kevin memutuskan untuk berenang ke tepian sungai dan berencana untuk mencari tali agar bisa segera menyelamatkan Yoshi. Namun tak diduga kerasnya hantaman arus sungai kembali membuat rakit mereka terbawa hanyut beserta Yoshi yang ikut terbawa hanyut bersamanya. Di tengah-tengah derasnya sungai itu, Yoshi dengan susah payah berenang dan untungnya dia berhasil selamat dengan berpegangan pada sebuah batu, meskipun kepalanya sempat terbentur keras dan berdarah. Setelah selamat dari insiden maut itu, tentu saja Yoshi masih harus berjuang. Terlebih lagi setelah tahu bahwa posisinya saat ini berada sangat jauh dari tempat Kevin berada, sehingga kini dia benar-benar harus berusaha bertahan hidup sendirian di tengah-tengah belantaranya hutan Amazon. Curamnya tebing batu tak sedikit pun menyurutkan semangatnya untuk bisa mencapai permukaan, dan meskipun sempat terjatuh, akhirnya Yoshi bisa sampai di atas dan kembali memasuki alam liar. Malam berlalu, Yoshi yang sudah terbangun dari tidurnya dikejutkan dengan kemunculan tas ranselnya yang juga ikut terbawa arus sungai. Untuk kemudian tanpa ragu dia langsung terjun dan mengambil tas tersebut, karena itulah satu-satunya harapan agar dia bisa bertahan hidup di hutan itu.
Sempat beristirahat sejenak, Yoshi pun tak ingin membuang waktu dan langsung bergegas mencari Kevin. Namun setelah berteriak ke sana kemari, mendaki tebing sana sini dan berjalan cukup jauh, tampaknya Yoshi tak menemukan tanda-tanda sedikit pun dari keberadaan Kevin. Kevin! Malam hari pun dia lalui dengan penuh kewas-wasan karena tentu saja di hutan belantara seperti itu banyak sekali suara-suara binatang yang membuat istirahatnya tidak tenang. Enam hari berlalu, Yoshi masih terus berjalan menelusuri hutan itu. Hingga pada suatu pagi dia merasakan sakit di kepalanya, yang ketika diperiksa sudah ada sebuah benjolan besar. Dan dengan menggunakan sebuah pinset, Yoshi pun membedah sendiri benjolan tersebut, yang ternyata di dalamnya terdapat seekor cacing besar yang bersarang. Singkat cerita, 7 hari sudah dia lalui di hutan itu tanpa menemukan tanda-tanda sedikit pun dari keberadaan Kevin. Hingga pada suatu hari dia menemukan 2 buah butir telur burung yang karena sudah benar-benar sangat kelaparan, dia langsung memakan telur itu tanpa memasaknya terlebih dahulu. Tak lama setelah itu dia menemukan sebuah perkampungan kecil, entah itu bekas suku pedalaman atau bukan. Namun yang jelas tempat itu terlihat sudah sangat lama ditinggalkan, dan berdasarkan peta yang dibawanya, dia memperkirakan bahwa saat ini dia sedang berada di Curi Playa. Saat sedang beristirahat, Yoshi pun membuka sepatunya yang ternyata kondisi kakinya mengalami infeksi tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Marcus. Dan akhirnya dia pun mengerti dan sangat menyesal karena pernah memperlakukan Marcus dengan tidak baik karena penyakit tersebut. I'm so sorry, Marcus. I didn't know. Singkat cerita, 14 hari sudah dia lalui di hutan itu tanpa menemukan tanda-tanda sedikit pun dari keberadaan Kevin. Hingga pada suatu hari dia menemukan sebuah jejak sepatu yang sontak hal itu membuatnya sangat senang dan seakan membawa harapan baru baginya. Kevin! Namun tak lama harapan itu seketika sirna tatkala dia melihat bekas cangkang telur yang pernah dimakannya, yang ternyata bekas jejak itu adalah bekas sepatunya sendiri. Dengan kata lain, dia hanya berputar-putar saja di hutan itu tanpa arah dan tujuan yang pasti. Tidak apa-apa. Sementara itu Kevin mendapatkan nasib yang lebih baik karena dia ditemukan oleh 2 orang warga lokal yang kemudian membawanya ke desa mereka, yaitu desa Rurena Bakue, yang jaraknya sekitar 193 km dari Curi Playa atau dari tempat Yoshi berada saat ini. Sesuai arahan dari seorang biarawati, Kevin pun langsung menemui seorang kapten pesawat bernama Armando untuk memintanya agar mau membantu mencari Yoshi. Curamnya tebing batu membuat pesawat tak bisa terbang rendah karena terlalu berbahaya, sehingga percuma saja mereka mencari Yoshi dari ketinggian seperti itu. Kevin pun mengeluhkan hal itu pada sang kapten, namun tentu saja dia juga tak bisa berbuat banyak. Untuk kemudian dia menyarankan agar Kevin menemui seseorang yang mungkin bisa membantunya, yaitu Tuan Tico. Señor Tico? Tanpa banyak basa-basi, Kevin langsung mengutarakan keinginannya, yaitu untuk meminta beliau agar mau membantunya mencari Yoshi. Namun Tuan Tico malah menyuruh Kevin untuk berhenti saja dan sudahi pencariannya karena tidak mungkin Yoshi akan mampu bertahan hidup sendirian di hutan itu. Berkali-kali Kevin meyakinkan Tuan Tico bahwa Yoshi masih hidup, tapi tetap saja dia tidak mau membantunya. Hingga pada akhirnya Kevin menanyakan berapa harga perahunya dan berniat pergi sendirian untuk mencari Yoshi. Kembali lagi pada Yoshi yang tampaknya kesialan terus saja menghampirinya tatkala dia kali ini tak sengaja terjerumus ke dalam sebuah lumpur hisap. Sempat akan menyerah karena merasa tak punya kesempatan untuk keluar, Yoshi pun akhirnya bisa terbebas setelah berpegangan pada sebuah tumbuhan dan keluar secara perlahan dari sana. Dengan kondisi tubuh yang semakin melemah, Yoshi ternyata masih tak ingin pasrah begitu saja. Hingga saat dia teringat dengan sengatan semut api, dia pun berniat menggunakannya sebagai doping agar dia bisa terus berjalan menuju ke arah sungai.
Berharap di sana akan ada orang yang menemukannya. Tepat di hari ke-19, Kevin pun datang bersama Tuan Tiko untuk mencari Yoshi. Namun sayang sekali pencarian tidak bisa dilanjutkan karena arus sungai yang terlalu berbahaya, sehingga mereka pun dengan terpaksa harus menghentikan pencarian dan kembali ke desa. Hingga saat mereka akan kembali, Kevin pun berbalik dan betapa bahagia dan penuh harunya mereka karena akhirnya bisa menemukan Yoshi dan menyelamatkannya. Yes, sir! Tamat. Baik, pesan yang bisa kita ambil dari film ini sepertinya sudah sangat jelas, yaitu jangan pernah menyerah sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, karena pertolongan pasti akan datang kepada siapa saja yang tidak pernah berhenti berjuang. Saya atas nama kaum pengangguran seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.